Bulan Oktober ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu para investor. Kenapa? Karena di bulan Oktober ini biasanya publikasi triwulan 3 mulai keluar. Jadi kita tidak akan review saham dulu sebelum publikasi triwulan 3 keluar ya, karena terlalu nanggung nih. Jadi kita misalkan review saham sekarang, tiba-tiba besok publikasi triwulan 3 keluar. Nah, akhirnya ya bisa jadi analisanya berubah lagi nantinya ya. Jadi kita tunggu review atau tunggu publikasi triwulan 3 keluar, baru kita akan review saham lagi. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai cuan ya. Bagaimana sih atau berapa sih cuan yang bisa kita dapatkan jika kita berinvestasi di saham? Karena banyak sekali yang tanya seperti ini. Mas Ros, kira-kira cuan yang maksimal itu berapa ya gitu? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Cuman sebelum kita membahasnya, teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Plus ya, teman-teman harus join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena di situ kadang saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Oke, selamat menonton. Oke, kalau kita bicara mengenai cuan di sisi investing, maka perlakuan kita itu sama dengan kita investasi pada umumnya. Jadi misalkan seperti ini, ketika misalkan kita invest tanah gitu ya, kita beli tanah untuk tujuan investasi jangka panjang. Maka nggak mungkin atau tidak akan kita lakukan setelah kita beli tanah di bulan ini, bulan depan langsung kita jual. Tidak seperti itu kan? Atau sama juga misalkan kita invest di emas ya, kita beli emas dengan tujuan untuk investasi jangka panjang. Maka setelah kita beli emas di bulan ini, ya nggak bulan depan kita jual juga. Alias emas maupun tanah tersebut akan kita simpan untuk jangka panjang, mungkin untuk 3 atau 5 tahun ke depan nantinya. Nah sama, ketika kita bicara mengenai investasi di saham, maka yang kita lakukan adalah beli kemudian hold dalam jangka panjang ya, bukan akan kita jual minggu depan ataupun bulan depan seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita akan bahas cuan di sisi investing. Nah sekarang kalau kita lihat pergerakan IHSG di tahun 2010 sampai tahun 2020, sebenarnya kalau kita garis besar ya, kita hitung dalam jangka panjang, sebenarnya hanya ada satu garis lurus ke atas ya, dimana dalam jangka panjang IHSG ini selalu naik. Sepanjang ekonomi tumbuh, insya Allah IHSG ini akan selalu naik. Walaupun dalam perjalanan kenaikan IHSG ini nggak selalu naik, akan ada fase-fase di mana IHSG itu mengalami crash. Ya, tapi sekali lagi dalam jangka panjang indeks itu akan naik. Nah, sekarang perhitungan IHSG ya dari 2010 sampai tahun 2020. Nah, yieldnya adalah seperti ini. Dimana tahun 2010 return IHSG itu naik 46%. Ya, tetapi juga gak selamanya naik ya. Artinya di tahun 2013 sempat turun 1%, kemudian tahun 2014 naik 22% IHSG-nya ya. Tahun 2015 minus 12%. Tahun 2020 saat krisis akibat pandemi kemarin ya, ternyata indeks turun hanya 5% saja. Jadi kalau semua ini kita total ya, kenaikannya 100%. Tapi kalau kita hitung secara nilai investasi atau secara compounding, maka hasil returnnya dari tahun 2010 sampai 2020 itu sebesar 135% ya, 135,96% atau 136%. Nah sekarang kita coba bandingkan ya, atau kita coba hitung-hitung kalkulasi bagaimana kalau misalkan nih ya, misalkan kita nabung saham 5 juta per tahun ya, hanya 5 juta per tahun, artinya satu bulan itu tidak lebih dari 500.000 saja ya, sekitar 500 ribuan per bulan ya. Cuman kita hitung 5 jutanya ini dalam awal tahun ya, supaya lebih memudahkan perhitungan saja gitu. Maka jika kita nabung setiap tahun 5 juta dan return atau cuan dari portofolio saham kita itu sama dengan IHSG, hasilnya akan seperti ini ya. Tahun 2010 5 juta kita menjadi 7,3 juta ya, karena naik 46%. Kemudian tahun 2011 kita nabung lagi 5 juta. Di awal tahun 2011 kita nabung 5 juta, maka 5 juta ini ditambahkan dengan 7,3 juta ini, dan ternyata tahun 2011
yield dari IHSG hanya 3% naiknya, maka investasi kita menjadi 12,7 juta. Tahun 2012 karena yieldnya 12% ditambah dengan kita memasukkan dana lagi ke RDN kita sebesar 5 juta, maka investasi kita menjadi 19,9 juta dan seterusnya. Seterusnya sampai di tahun 2020 ya, investasi kita nilainya itu menjadi 73,7 juta. Artinya kalau dari tahun 2010 ya kita nabung saham setiap tahun 5 juta, maka di tahun 2020 total kita nabung atau kita invest itu sebesar 55 juta rupiah. Dan hasil investasi kita itu sebesar 73,7 juta rupiah ya, alias ya bagus lah ya untuk ukuran investasi gitu. Sekarang ini kalau misalkan hitung-hitungan kita adalah yield dari portofolio saham kita sama dengan IHSG. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalkan yield dari portofolio saham kita hanya 10% saja di atas IHSG ya. Jadi kita lebih bagus dari market tapi nggak muluk-muluk, hanya 10% saja. Maka hitungannya akan seperti ini ya. Nah ini ya, jadi kita tambahkan satu kolom lagi di sebelah kanan di mana kinerja. Anggap saja ini adalah kinerja portofolio saham kita. Yieldnya 10% di atas IHSG ya. Ini jadi di atas IHSG sebesar 10%. Maka tahun 2010 return IHSG 46%. Portofolio kita naik 56%. Nah, kira-kira seperti itu ya. 2011 3%, portofolio kita naik 13%. Tahun 2015 IHSG minus 12%, maka portofolio kita juga minus 2% ya. Jadi tetap 10% di atas IHSG. Ya, jadi sama-sama minus tapi tidak lebih buruk dari IHSG. Ya, dan tahun 2020 kemarin misalkan IHSG minus 5%, portofolio kita hanya minus 4% gitu. Nah maka kalau kita total return dari 10% ini ya, 10% di atas IHSG sejak tahun 2010 sampai 2020, maka totalnya 210%. Tapi kalau kita menghitung secara compoundingnya, yang artinya ini adalah nilai real investasinya, maka kenaikan investasi kita 529%. Artinya jauh di atas 136% seperti perhitungan di awal gitu ya. Padahal ini ya targetnya nggak muluk-muluk, hanya 10% di atas IHSG tetapi konsisten selama 10 tahun terakhir. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita kalkulasi jika kita nabung 5 juta per tahun ya di dalam portfolio saham kita, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, tahun 2010 kita pakai uang 5 juta dan menghasilkan yield 56%, maka investasi kita nilainya menjadi 7,8 juta ya. Tahun 2011 kita nambah lagi 5 juta, maka hasilnya adalah 5 juta ditambah 7,8 juta, kemudian naik 13% menjadi 14,4 juta. Dan seterusnya sampai di akhir tahun 2020 maka nilai investasi kita menjadi 143 juta rupiah. Ya, jadi kalau kita hitung uang yang kita keluarkan untuk kita investasikan ke portfolio saham kita, totalnya sama 55 juta. Tapi yang membedakan adalah jika portofolio kita bisa mengalahkan IHSG 10% saja setiap tahun dan itu konsisten selama 10 tahun terakhir, nilai investasi kita jauh di atas perhitungan awal tadi ya, alias menjadi 143 juta rupiah. Nah inilah menariknya jika kita rutin nabung, kita rutin memasukkan uang kita ke RDN kita, ke portfolio saham kita, dan kinerja portofolio kita hanya 10% saja di atas IHSG. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu banyak-banyak. Jadi berarti dari perhitungan-perhitungan yang saya sajikan tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan ya, jika kita berinvestasi atau kita menerapkan mindset investing, cuan maksimal itu sebenarnya mudah teman-teman sekalian. Artinya apa? Artinya target kita hanyalah mengalahkan IHSG saja. Dari sepanjang portfolio saham kita setiap tahunnya selalu bisa mengalahkan IHSG, maka menurut saya itu sudah cuan yang bagus, cuan yang maksimal. Dan saya juga mentargetkan bahwa setiap tahun minimal harus 10% di atas IHSG itu minimal.
Dan salah satu caranya teman-teman sekalian supaya kita bisa selalu beat the market setiap tahunnya, maka kita dalam memilih saham pun juga tidak bisa sembarangan, alias kita harus benar-benar pilih saham yang saat ini masih undervalue. Nah, rencana di tanggal 22 dan 23 Oktober 2021 besok ya, hari Jumat dan Sabtu malam nanti kita akan mengadakan webinar value investing dengan tema menemukan saham undervalue ya, dimana webinar ini akan kita adakan via Zoom. Dan jika teman-teman mengikuti webinar ini, ada beberapa fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama, dapat rekaman webinarnya. Yang kedua, gratis mengikuti webinar value investing berikutnya ya. Yang ketiga, ada gratis ebook 15 saham-saham yang menurut saya undervalue. Jadi saya sudah menganalisa ada 15 saham yang menurut saya undervalue dan itu bisa dibeli atau bisa dijadikan watchlist ya. Yang keempat, ada supporting groupnya, di mana kita bisa berdiskusi di grup yang telah kami sediakan. Dan fasilitas ini teman-teman bisa dapatkan secara lifetime alias selamanya teman-teman ya. Jadi investasi sekali, akses selamanya sepanjang di investor masih ada. Nah, untuk bisa mengikuti webinar ini teman-teman silahkan mendaftar di website resmi kami ya, www.theinvestor.id. Nah, itu tadi potensi cuan yang bisa kita dapatkan jika kita mau berinvestasi di saham dengan cara nabung saham. Pastikan teman-teman bisa menerapkannya. Oke, sekian video kali ini. Saya tunggu Anda di webinar hari Jumat besok ya, tanggal 22 Oktober. Dan salam Pasif Income.